السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang tiada henti memberikan nikmatnya kepada kita. Hari demi hari kita lalui sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan barakah, syahrul siyam, syahrul qiyam. Maka barakallahu fikum, ini adalah nikmat yang besar yang patut untuk kita syukur atas nikmat tersebut. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam hari ini sebagaimana disampaikan yaitu halus salaf fi Ramadan. Bagaimana generasi terbaik umat ini di bulan Ramadan. Sebelum kita memasuki inti daripada materi kita, perlu kita tahu siapa mereka salaf. As-salaf adalah mereka yang hidup di qurunil mufaddalah, di masa-masa keemasan. Mereka adalah manusia yang ya'ishuna qurban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dekat dengan masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. As-sabiquna al-awwalun, dari kalangan muhajirin wal ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengaitkan keridhaannya dengan mengikuti mereka. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku, kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Ala kulli hal, barakallahu fikum, mereka adalah manusia yang Allah Jalla Jalaluh pilihkan untuk kita ikuti mereka. Karena Allah mengaitkan keridhaannya pada mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Sehingga jalan surga yang Allah ciptakan untuk orang-orang yang bertakwa adalah dengan mengikuti man salaf, mereka yang mendahului kita dari generasi tersebut. Sehingga barakallahu fikum, generasi salaf adalah mereka yang mendahului kita di dalam bulan Ramadan, sehingga mereka adalah percontohan bagi kita di hari ini. Maka sangat penting materi kita di malam hari ini, agar kita tahu bagaimana jalannya surga
di dalam menghadapi syahrul Ramadan. Yang pertama, tentunya mereka adalah manusia yang mengagungkan syahrul Ramadan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Mu'alla bin Fadl rahimahullah. Beliau menyatakan kanu yad'una Allah 6 ashhur an yuballighahum Ramadan. Mereka generasi salaf minta kepada Allah, mengangkat tangan mereka kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Wa yad'unahu 6 ashhur an yataqabbala minhum. Dan mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan lamanya. Setelah mereka keluar dari bulan Ramadan, minta sama Allah agar diterima amal mereka. Sehingga dari sini kita ketahui besar harapan mereka bertemu dengan syahrul Ramadan. Begitu juga kekhawatiran mereka sangatlah tinggi untuk tidak diterima amalan mereka. Mengapa demikian? Karena mereka adalah manusia yang paling tahu atas apa yang Allah firmankan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan seseorang yang didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebutkan oleh Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, kana min du'aihim, di antara doa generasi terbaik umat ini, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan, selamatkan aku kepada sampai pada bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan berikan kepadaku bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan jadikan bulan Ramadan ini jika engkau berikan kepadaku dalam keadaan diterima amalan-amalanku. Ini adalah doa mereka. Sehingga dari sini barakallahu fikum terdapat ta'zimuhum li hadzal syahr. Mereka betul-betul mengagungkan bulan Ramadan. Begitu juga bagaimana keadaan salaf di dalam memahami tujuan Allah Subhanahu wa taala dari perintah puasa, tentunya di bulan Ramadan. Mereka adalah manusia yang mendahului kita di dalam memahami firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Ala kulli hal, di sini barakallahu fikum, mereka tahu hakikat daripada perintah puasa adalah tahqiqut taqwa. Sehingga mereka pun bersemangat melakukan amalan-amalan yang biidznillah akan meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Jalla Jalaluh. Mereka adalah manusia yang menyaksikan dan mendengarkan secara langsung, secara khusus para sahabat ridwanullah alaihim, apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa siyamu minal akli wasyurbi, bukan puasa itu hanya sekedar ia menahan makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi warrafath, akan tetapi hakikat dan inti daripada puasa itu adalah menahan diri dari yang sia-sia, menahan diri dari bertutur kata yang keji, dari perbuatan yang keji. Sehingga mereka betul-betul menjaga perkara tersebut, ya ibadallah. Mereka
betul-betul memperhatikan puasanya, sehingga tidak ada pada puasa mereka al-ma'asi wad-dzunub, dan mereka adalah contoh bagi kita. Mereka adalah manusia yang paling tahu dan faham apa yang disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam, man lam yada' qaula zur wal amal bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang palsu, janji-janji palsu, barang siapa yang tidak meninggalkan kedustaan-kedustaan dan beramal dengannya, falaisa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah, maka tidak ada hajah bagi Allah, tidak ada kebutuhan bagi Allah Jalla Jalaluh dari puasa kita, kecuali manusia hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Artinya tiada makna dari puasa mereka, sehingga mereka pun memberikan sianah, mereka pun memberikan perhatian atas badan mereka, sehingga tidak tersentuh dari kemaksiatan pun. Ibadallah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka adalah seorang sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, memberikan nasihat kepada kita, seraya beliau menyatakan, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruk, jika engkau berpuasa, maka puasalah juga pendengaranmu, puasa juga penglihatanmu, walisanuka, dan puasa juga lisanmu. Artinya apa? Seorang sahabat Jabir bin Abdullah memberikan nasihat kepada kita, kamu jangan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum serta jima saja, akan tetapi puasa itu tentang menahan diri dari yang membatalkannya, tentang menahan diri dari perkara-perkara yang merusak pahala daripada puasa, sehingga mata kita ada maksiatnya, jangan pernah kita melihat yang haram, sehingga pendengaran kita ada maksiatnya, jangan sampai kita mendengar yang haram, serta lisan kita ada maksiatnya, jangan sampai kita bertutur kata yang haram, terutama ketika kita sedang berpuasa. Kemudian ya ibadallah, para hadirin yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, mereka generasi salaf di bulan Ramadan meletakkan perhatian penuh terhadap Al-Quran. Mengapa demikian? Karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkan padanya Al-Quran. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluh firmankan di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan Al-Quran itu di malam-malam Lailatul Qadr. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah menyatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kami turunkan Al-Quran itu di malam-malam yang penuh dengan barakah. Sehingga para mufassirin mereka sepakat bahwasanya ayat-ayat ini yang dimaksudkan padanya adalah bulan Ramadan. Dan hal ini diperkuat dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam hadis Wazilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu. Nabi SAW menjelaskan, wa unzilal Quran li 24 khalat min Ramadan. Al-Quran itu diturunkan di hari ke-24 daripada bulan Ramadan, sehingga digabungkan dari al-adillah, maka disimpulkan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ala kulli hal, maka generasi salaf mereka betul-betul memperhatikan untuk mereka meletakkan inayah,
perhatian besar terhadap Al-Quran. Pendahulu mereka adalah Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, beliau radhiyallahu anhu menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, yang paling berkualitas di dalam memberi. Wa ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan lebih-lebih ketika berada di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Maka disebutkan dalam hadis ini, hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Ketika Jibril bertemu dengan Nabi SAW dan mengajarkannya Al-Quran. Di antara kebiasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam setiap bulan Ramadan adalah menyetorkan bacaannya kepada Jibril. Hatta di tahun yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam qubidha fi, Nabi SAW dicabut di tahun itu, Nabi SAW menyetorkannya 2 kali di bulan Ramadan. Menunjukkan inayah, perhatian terhadap Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga diikuti oleh generasi terbaik umat ini. Para a'immatus salaf, di antara mereka Al-Imam Malik, di antara mereka Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya, di antara para a'immah, maka mereka idza dakhala Ramadan tarakal hadis, mereka meninggalkan hadis. Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, yang dikenal sebagai seorang imam yang meletakkan perhatian di dalam hadis, min a'immatil hadis. Namun di bulan Ramadan tarakal hadis wa aqbala 'ala al-Qur'an, meninggalkan hadis dan beranjak kepada Al-Qur'an. Wa hakadha katsir min al-a'immah, demikian banyak di antara mereka para a'immah. Di antara mereka adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa yang tidak mengenal Imam Syafi'i? Imam fil hadis, imam fil Quran, imam fil fiqh, imam fil usul dan lain sebagainya. Beliau ketika memasuki bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan 60 kali khatmah. Bayangkan, 60 kali khatmah di bulan Ramadan. Demikian Imam Qatadah dan para a'immah yang lainnya. Bahkan sebagian mereka mengkhatamkan Al-Quran setiap 10 hari. Sebagian yang lain mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari di bulan Ramadan. Demikian keadaan salafun salih terkait dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga dalam keadaan qiyamnya mereka, bagaimana kondisi salaf di dalam qiyamul Ramadan. Tentunya mereka adalah manusia yang pertama kali menyaksikan firman Allah, wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak, daripada malam maka bertahajudlah dengannya sebagai tambahan untukmu wahai Muhammad. Mereka adalah manusia yang menyaksikan apa yang disampaikan Nabi, sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah kalian di malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur. Dan hadis ini diterapkan pada salatul qiyam di bulan Ramadan, atau mungkin biasa kita sebut dengan salatul tarawih. Maka mereka pun meletakkan perhatian padanya. Maka generasi terbaik umat ini, sebagaimana dalam surat Az-Zariyat Allah sebutkan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka dari malam-malamnya sedikit sekali mereka tidur. Mereka gunakan untuk sholat, mereka gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga mereka adalah manusia yang mendahului kita di dalam memahami
apa yang disabdakan Nabi kita alaihi salatu wassalam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan bulan Ramadan, mengimaninya dan mengharapkan pahala, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Inilah qiyam ya ibadallah. Al-qiyam maknanya adalah menghidupkan layali Ramadan, menghidupkan malam-malam kita di bulan Ramadan. Baik itu dengan sholat, baik itu dengan berzikir, baik itu dengan tilawatul Quran. Namun kebanyakannya mereka gunakan lafaz qiyam, digunakan untuk melaksanakan sholat malam disebut qiyam, sehingga disebut qiyamul lail atau qiyamu Ramadan. Ini adalah perkara yang dimotivasi, dan lebih dimotivasi lagi di dalam Islam dilakukan secara berjamaah. Demikian semangatnya para sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada beberapa Ramadanat. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan diikuti oleh manusia. Kemudian pada malam ketiga atau malam keempat, Nabi pun meninggalkan manusia, tidak keluar dari rumahnya untuk sholat bersama mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada umatnya. Yang dikhawatirkan, diturunkan perintah kewajiban untuk melaksanakan sholat di malam hari di bulan Ramadan. Maka dengan itu mereka adalah orang yang paling paham kapan peristiwa itu, dan ini adalah peristiwa qiyam. Sehingga kata para ulama, dari hadits ini terdapat syariat dilaksanakan qiyam Ramadan secara berjamaah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu baqiyata lailatih. Barang siapa yang sholat di belakang imam sampai selesai, panjang ataupun pendeknya, sampai selesai, maka telah ditetapkan untuknya pahala ia sholat semalam suntuk. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian mereka di zaman Umar radhiyallahu anhu, mereka menegakkannya 20 rakaat, 20 rakaat mereka sholat. Bahkan sebagian mereka lebih daripada itu, atau mungkin kurang daripada itu. Intinya mereka tidak pernah meninggalkan qiyam dengan sebaik-baiknya, karena mereka adalah orang yang paling tahu apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abu Salamah, kaifa kana salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimana qiyamnya Nabi SAW di bulan Ramadan? Maka Aisyah radhiyallahu anha menyatakan solatnya Nabi SAW tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Kemudian Aisyah melanjutkan, Nabi SAW sholat arba'an, solat 4 rakaat. Jangan pernah kalian tanya tentang indahnya, jangan pernah kalian tanya tentang panjangnya. Kemudian sholat 4 rakaat, kemudian dilanjutkan 3 rakaat dan seterusnya. Ini adalah sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kemudian yang paling afdal, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Aisyah menyatakan arba'an, 4 rakaat, maka 4 rakaat tidak bisa dipahami dengan 4 rakaat itu sendiri. Bisa jadi 2 rakaat kemudian salam, bisa jadi 4 rakaat langsung, maka perkaranya luas. Namun dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul lail matna matna. Salat malam itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Setidaknya barakallahu fikum, tidak kita tinggalkan minimal 2 rakaat jamaatan, baik secara berjamaah atau bersendirian. Setidaknya ketika kita disibukkan dengan kesibukan kita, jangan pernah kita tinggalkan sholatul witr. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga kondisi atau keadaan
generasi terbaik umat ini dengan sedekah di bulan Ramadan. Mereka adalah manusia-manusia yang meletakkan perhatian atas orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana kondisi sahabat, wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka mengorbankan jiwa mereka, mengorbankan diri mereka untuk orang lain. Walau kana bihim khasasa. Walaupun mereka butuh, tapi mereka mendahulukan saudaranya. Ini adalah kondisi para sahabat kita. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Mereka adalah yang paling paham ayat ini. Apa yang kau berikan untuk diri kalian dari kebaikan, yaitu sedekah, engkau akan dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah manusia yang paling tahu apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian terhadap api neraka walaupun hanya sekedar dengan kita memberikan sedikit daripada korma, setengah daripada korma yang sudah dibelah. Jangankan setengah yang sudah dibelah. Ya, yang demikian ini sebab seseorang diselamatkan dari api neraka. Oleh karena itu, para sahabat kemudian diikuti oleh tabi'in dan atba'it tabi'in. Sebagian mereka termasuk Ibnu Umar, mereka tidak berbuka kecuali dengan para masakin, kecuali dengan manusia-manusia yang berkekurangan. Begitu juga mereka adalah orang yang meletakkan perhatian untuk iftarus shaim, memberikan bukanya orang yang berpuasa, karena mereka adalah orang yang paling faham apa yang disabdakan Nabi SAW. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahalanya dengan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Begitu juga ya ibadallah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka meletakkan ijtihad, kesungguhan mereka di hari-hari bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan Allah dengan puasa, dengan qiyam, dengan tilawatul Quran dan lain sebagainya. Begitu juga ketika masuk Asyrul Awakhir, mereka meletakkan perhatiannya dengan beriktikaf. Mereka duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala karena mereka paling tahu apa yang Allah firmankan, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian menyentuh mereka, istri-istri kalian, dan kalian sedang dalam keadaan beriktikaf. Adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam, kana ya'takifu al-ashr al-awakhir. Adalah Nabi SAW beriktikaf 10 hari terakhir hatta tawaffahullah, sampai Allah wafatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dilanjutkan setelahnya oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya ibadallah, di antara kondisi salaf, bahkan kebanyakan mereka atau seluruh daripada mereka adalah manusia yang paling takut tidak diterimanya amalan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sepakat, tidak ada seorang pun dari kita yang tahu akan hal yang gaib. Tidak ada seorang pun dari kita yang tahu bahwasanya satu salat kita diterima di sisi Allah. Tidak ada seorang pun dari kita yang tahu puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun takut. Di awal tadi kita sampaikan bagaimana doa mereka 6 bulan lamanya. Mereka berdoa kepada Allah agar diterima amalan mereka, karena mereka adalah orang yang paling tahu akan firman Allah, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan orang-orang yang didasari dengan ketakwaan kepada Allah. Sehingga Ali radhiyallahu an ketika keluar dari bulan Ramadan,
menyatakan kunu li qabulil amal asyaddu ihtimaman minkum bil amal. Maka jadilah kalian manusia yang meletakkan perhatian agar amalan kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan-amalan yang lain. Maksudnya Ali sedang memotivasi kaum muslimin di waktu itu. Dan ini adalah nasihat bagi kita, bahwasannya di antara tanda diterimanya amalan seseorang itu adalah ketika seseorang dimudahkan oleh Allah langkahnya untuk beramal yang disyariatkan setelahnya. Ketika kita berada di bulan Ramadan, Allah berikan taufik, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran untuk berpuasa di bulan Ramadan selesai 1 bulan lamanya. Maka di antara tanda diterimanya puasa seseorang, ia diberikan kelonggaran hati, kelapangan hati untuk berpuasa di bulan Syawal. Karena Nabi SAW menyatakan, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikutkan setelahnya 6 hari di bulan Syawal, maka yang demikian ini diibaratkan sebagaimana seseorang puasa sepanjang tahun. Intinya, barakallahu fikum, kondisi dan keadaan salafun saleh, dan ini adalah manhaj bagi kita, ini adalah metode bagi kita di dalam menjalani bulan Ramadan, adalah mengagungkan dalil-dalil dan tunduk kepada perintah Allah, baik secara zahir dan batin. Begitu juga metode generasi salaf kita di bulan Ramadan. Mereka memperbanyak tilawatul Quran, mereka banyak mempelajari kitab Allah, mereka banyak meletakkan perhatian padanya. Begitu juga di antara metode mereka adalah banyak-banyak menggabungkan antara amalan satu dengan yang lainnya. Karena dengan itulah menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh mereka. Begitu juga generasi terbaik umat ini menjadikan bulan Ramadan sebagai madrasah, sebagai tarbiyah, bukan hanya sekedar mereka berpuasa meninggalkan makanan dan minuman, namun mereka jadikan momentum bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.